utama. Ketiga elemen ini, mereka ini sangat berhubungan, membuat histori jejak digital Anda. Pinjaman online khususnya yang legal ini mendetek di sini. Ini saya kasih bocoran ya. Biasanya kalau data fresh ini yang langsung hantam ke ilegal ini adalah mereka yang korban-korban konten tanpa sebuah pendalaman. Berdasarkan pengalaman saya ya, kalau data Anda over pengajuan ini, satupun pinjaman online legal or ilegal nggak akan ACC. Halo guys, welcome back to my channel. Sering saya jumpai dalam komentar ataupun dalam sharing dan lain sebagainya, banyak sekali data fresh ini yang auto. Mungkin kalian semua tidak menyadari bahwa di HP kalian ada rekam jejak digital yang tidak bisa dipungkiri. Untuk itu kalian harus mempelajarinya supaya data Anda bisa dimaksimalkan, karena hanya di channel ini yang membahas pinjaman online lebih mendasar. Karena untuk melihat suatu dasar permukaan, kalian harus menyelamnya, dan penyelam pasti bisa berenang, tapi sebaliknya perenang belum tentu bisa menyelam sampai ke dasar dari permukaan. Ada beberapa penyebab yang membuat data fresh ini menjadi auto. Yang pertama, tidak menggunakan nomor utama, HP utama, dan Gmail utama. Ketiga elemen ini, mereka ini sangat berhubungan, dan mereka ini membuat histori jejak digital Anda. Dan bagaimana kita mengeceknya? Kita masuk ke menu setelan HP, kemudian Anda cari akun Google. Setelah Gmail muncul, kalian scroll ke bawah, ada data seluler dan pesan. Itu nomor yang menempel Gmail Anda, dan pastikan Gmail yang dipakai ini Gmail utama. Anda buka ke akun Google-nya. Kita akan membahasnya lebih dalam tentang jejak digital ini. Kemudian Anda masuk ke informasi pribadi. Di dalam informasi pribadi ini, informasi dasar, tanggal lahir, gender, informasi kontak. Kemudian Anda buka. Terverifikasi ini artinya sesuai dengan kebenarannya. Kalau verifikasi itu memeriksa kebenarannya. Di bawahnya ini terverifikasi 1 Desember 2021. Di dalam akun ini yang menunjukkan nomor ini aktif sejak kapan. Ketika nomor yang Anda tempelkan ini di yang depan tadi tidak sesuai dengan nomor yang di atas, maka itu dipastikan itu bukan nomor utama Anda. Karena yang di atas ini jelas ini nomor utama yang dipakai Anda sehari-hari. Kemudian Anda lihat perangkatnya. Perangkat yang memenuhi syarat untuk verifikasi otomatis ini menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 dengan nomor di atas, dan ini menandakan bahwa ini HP yang kita pakai sehari-hari. Jejak digital Anda ini menempel dalam Gmail. Kemudian kita menuju keamanan. Keamanan ini ada perangkat saya, dan perangkat saya ini ada dua yang dipakai hari ini, Redmi Note 4 dan iPhone. Ada centang itu yang menandakan yang dipakai saat ini untuk login. Itu biasanya HP utama ya yang di situ ya. Kita cek perangkat kita lebih detail ya. iPhone ini login pertama 11 Februari 21 dan baru saja digunakan sekitar 20 menit yang lalu. Ini semua aktivitasnya terekam ya. Berbeda dengan yang sudah logout. Nah, kita sudah logout terakhir 31 Januari pukul 11.05. Login pertamanya 11 Juni 2021. Ini sudah tidak ada aktivitas di HP ini ya. Coba kita masuk ke HP utama kita. Di HP utama kita ada tulisannya ponsel ini. Berarti ponsel ini menandakan aktivitas terbaru 39 menit yang lalu. Dan ini tidak bisa Anda kelabui. Ini semua tercatat dalam rekam jejak digital Anda. Disinilah mereka merekod data Anda dan mensurvei Anda. Apakah yang Anda inputkan dalam pinjaman online itu benar dalam kenyataannya atau sebaliknya. Jangan dikira pinjaman online ini tidak ada survei. Terus bagaimana cara kita melihat sebuah histori dalam HP kita, Bang? Kalian masuk ke menu Google Map. Kemudian di kanan paling atas itu ada Gmail Anda. Kemudian Anda masuk ke lini masa Anda. Kemudian setelah Anda masuk ke lini masa Anda cari tempat. Kemudian ketika Anda menemukan sebuah tempat, di kanan tengah paling ujung urutkan menurut paling sering dikunjungi. Anda klik paling sering dikunjungi.
Anda lihat ke bawah, lihat semua tempat yang dikunjungi. Semakin banyak kunjungannya, ini semakin kuat lini masa Anda. Yang paling banyak dikunjungi saya bisa prediksi, kalau bukan rumah ya kerjaan Anda, ini sudah pasti. Dan pinjaman online khususnya yang legal ini mendetek di sini. Ingat, 3 akses yang diizinkan oleh legal, yaitu camilan, kamera, mikrofon, dan location. Mereka melihatnya di sini. Ini saya kasih bocoran ya buat kalian semua pinjol lovers. Berapa jumlah minimal kunjungan yang baik buat sebagai data pekerjaan? Minimal ada kunjungan 20 di tempat itu, dan yang terbaru ini bisa Anda referensikan sebagai kerjaan. Loh, abang kok bisa tahu ini dari mana? Jawabannya simple, semua ini ilmu praktek, bukan ilmu tutorial ataupun ilmu cuap-cuap ya. Ketika Anda keluar dari lini masa yang terbanyak ini, saya pastikan Anda pasti autol. Apalagi lini masa Anda ini tidak diaktifkan seperti ini pasti autol. Mereka melacak lokasi Anda ini sebagai acuan mereka tempat pekerjaan. Kenapa mereka melihat tempat pekerjaan Anda? Karena dalam kredit apapun yang dilihat adalah kemampuan bayarnya, bukan Anda tinggal di mana. Apapun itu, baik itu kartu kredit, pasti ada surveyornya. Mereka yang disurvei di mana? Pasti nomor 1 pekerjaannya. Apakah itu real atau fake? Tolong ya, ketika Anda melihat channel ini, saya ingin Anda menggunakan logika Anda dengan baik, bukan hanya mengandalkan hawa nafsu. 3 elemen ini sangat berhubungan. Kesalahan yang kedua adalah memakai Gmail galbay. Walaupun Gmail Anda ini bagus history lini masanya, tapi sudah galbay tadi, adanya kecurigaan, adanya berkesinambungan antara Anda dengan yang galbay terdahulu. Yang ketiga adalah menggunakan kondar galbay. Yang keempat adalah menggunakan HP galbay. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, rekam jejak digital ini harus Anda pahami benar-benar secara mendasar. Yang kelima, data fresh langsung turun ke ilegal. Ini yang sering terjadi. Biasanya kalau data fresh ini yang langsung hantam ke ilegal ini adalah mereka yang korban-korban konten tanpa sebuah pendalaman, tidak melihat riwayat datanya yang terdahulu, asal hantam aja. Yang keenam adalah pengajuan over. Bisa 1 hari, bisa 10, kemudian ada yang 6 per hari, sampai HP ini riwayatnya seperti Playstore pindah dalam HP-nya. Ini over, legal ilegal dihantam. Berdasarkan pengalaman saya ya, ini saya omongkan ke pinjol lovers. Kalau data Anda over pengajuan ini, satupun pinjaman online legal or ilegal nggak akan ACC. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan. Ini kan sayang, datanya sudah rusak. Tolong sekali lagi, ada sebuah dasar yang harus pahami, apalagi data fresh. Jangan menggunakan hawa nafsunya, tapi pahami dulu dasar, strateginya, langkah-langkahnya, step by stepnya, baru Anda mengajukan ke pinjaman online legal dulu. Itu sudah wajib. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.